Teman-teman, hari ini kita akan beribadah bersama. Sebelum itu kita baca Mazmur 91 dulu. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau lakahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sudah siap beribadah? Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Adik-adik yang siap memuji Tuhan, dia sama-sama bangkit berdiri. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Dari awal lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yuk sama-sama angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik,
adik-adik. Yuk sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita mau naikkan penyembahan kita yang terbaik buat Yesus. Kita mau duduk, kita kasih sikap kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu, LPG Kids, mau membawa penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh membawa penyembahan kami dari hati kami yang terbaik hanya untuk Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang begitu baik, bahkan sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Sama-sama kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Yuk panggil Dia Bapa. Bapa,
adik-adik di rumah mau duduk diam dengerin firman Tuhan. Ajar kami Tuhan dengan telinga seorang muridnya bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Adik-adik di rumah yang siap dengerin firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sahabat-sahabat Yesus. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Suatu hari Yesus mengunjungi sahabat-sahabatnya yang bernama Maria, Marta, dan Lazarus. Marta sibuk menyiapkan makanan. Tetapi Maria duduk dan mendengarkan Yesus berbicara. Marta menjadi marah dan ia protes. Mengapa Marta marah ya? Yesus, Engkau tidak peduli kalau Maria membiarkan aku mengerjakan semua sendiri. Suruhlah Maria membantuku. Kata Yesus, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang Maria pelajari dariku tidak bisa diambil darinya. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama Kakak Juni. Sekarang aktivitas kita apa ya? Adik-adik, aktivitas kita sekarang Kakak mau ngasih tahu, mau ajarin adik-adik semua kejadian yang ada di Alkitab, tapi kita mengenalnya dari angka. Ikutin Kakak Juni ya. Adik-adik ikuti permainan Kakak Juni, tebak angka ini yang ada cerita di Alkitab atau kejadian yang ada di Alkitab. Yang pertama, angka 3. Nah, adik-adik ingat nggak kejadian dengan angka 3? Kakak Juni kasih tahu ya, angka 3 itu misalnya Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga. Oke, ada lagi nggak ya? Oh iya, ada lagi. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Nah, ini angka 3. Sekarang kakak ambil lagi angkanya 12. Nah, adik-adik tebak. Angka 12 ini kejadiannya seperti apa? Kalau kakak Juni, 12 murid Yesus. Adik-adik, tebak ya. Ada lagi nih, satu lagi. 12 anak Yakub. Ya, anak Yakub kan ada 12 ya. Nah, angka yang ketiga, angka 10. Nah, adik-adik tebak, kejadian apa yang melambangkan angka 10? Ya, 10 perintah Tuhan. Tahu 10 perintah Allah. Nah, adik-adik tahu lagi nggak ya yang 10 melambangkan apa di Alkitab atau kejadian apa yang ada di Alkitab? 10 tulah yang diberikan kepada Firaun. Nah, ini adik-adik ada angka lagi. Angka 40. Adik-adik tebak. Angka 40 ini kejadian apa atau peristiwa apa yang ada di Alkitab? Oke, adik-adik tebak.
Kalau kakak Juni taunya Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Ya adik-adik bener. Sekarang tinggal satu angka lagi. Angka 5. Nah adik-adik tebak. Angka 5 ini kejadian apa yang ada di Alkitab? Kalau kakak Juni dapatnya 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik tebak ya di rumah. Apa aja yang ada di Alkitab kejadiannya. Nah, adik-adik, permainan kita selesai. Di sini kakak mau ngajarin adik-adik tentang angka yang berkaitan dengan cerita di Alkitab. Jadi adik-adik tahu tentang cerita Alkitab dari permainan ini. Nah, sekian dulu ya adik-adik cerita permainan ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Waktunya kita memberi. Buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, ada di layar kalian. Sekian ibadah kita hari ini, sampai ketemu minggu depan.